Kalau narasi ini berhenti sampai di sini, masyarakat tuh akan bilang curang, sebagaimana yang dimainkan oleh paslon panik, yaitu 01 dan 03. Stoplah narasi curang. Kenapa harus di stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Baiknya tuh yuk kita audit forensik silahkan. Yuk kita hak angket silahkan. Yuk kita perbaiki silahkan. Tetapi narasi itu tuh nggak baik buat demokrasi ke depan. Karena gini, ketika semua orang berkata curang, atau mayoritas berkata curang, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan nggak mengakui kemenangan gitu ya, nanti itu akan jadi presiden curang, akan jadi negara curang, akan jadi semua curang, nggak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Wajar saja kalau kita khawatir. Khawatir dengan kecurangan? Iya. Yang dibuat oleh? Iya. 01 begitu? Iya, kita khawatir. Maka kita minta KPU, kita minta dengan amat sangat KPU dan Bawaslu, tolonglah berlaku adil. Jadi gini. Gitu loh. Ada perubahan. Indikasinya sudah ada. Ada perubahan kecurangannya sudah undang-undang ada. yang... Dan Bawaslu dan KPU tidak mengambil tindakan terhadap pembagian sembako. Terhadap orang-orang kepala daerah yang mengerahkan untuk mendukung 01. Menang itu tidak berarti mulia. Dan kalah pun tidak berarti hina. Tapi yang curang pasti akan celaka. Lalu bicara 2019 ada kecurangan, sekarang bicara jangan menggaung-gaungkan kata curang. Maka orang-orang seperti itu sesungguhnya di masa lalu dia bukan oposisi, tapi karena tidak dapat posisi. Orang-orang seperti itu sebenarnya cuma sedang lagi ngomongin Babeha. Ya siapa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar para penjaga kewarasan? Mudah-mudahan tidak patah semangat, terus menghidupkan optimisme, karena itulah satu-satunya jalan untuk menjemput harapan. Sehebat apapun ujian dan tekanan, ikhtiar jauh lebih dahsyat, karena itulah yang akan dimuliakan. Nah, penjaga kewarasannya hari ini adalah Gays Khalifa. Masya Allah. Luar biasa, bos. Aku seneng Gays sudah bisa tersenyum lagi. Dari dulu tersenyum, nggak pernah nggak tersenyum, benar sih. Katanya begitu exit poll keluar, ente agak shock gitu. Bukan shock dalam artian kita bersedih, tidak. Kita berpikir bahwa bukan dalam konteks Anies. Kita berpikir bahwa demokrasi ini kita bisa tetap jaga. Salah satu menjaga demokrasi itu kan pilpres ya. Dan ternyata ikhtiar kita menemui ujungnya ketika kita berhadapan dengan negara. Berhadapan negara sih nggak ada masalah kalau negaranya tidak curang. Ya itu dia. Berhadapan dengan kecurangan yang diduga keras dilakukan oleh negara. Itu dia. Apalagi dugaan itu mengarah pada sinyalemen, bukan sinyalemen ya, sebagian besar itu mengarahkan telunjuknya pada pimpinan tertinggi pemerintahan. Betul. Dan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat amat buruk. Karena kan kita gini ya, Mas BW, saya dan teman-teman semua, kita mendidik anak kita. Segala sesuatu kan by proses. Menjadikan mereka untuk tahan dalam segala persoalan gitu kan. Terus bahwa tidak ada yang instan gitu. Nah, dengan seperti ini mereka melihat secara langsung bahwa dengan kekuasaan tidak perlu proses. Itu kan merusak pola didik kita yang selama ini kita tanamkan ke anak-anak kita. Dan ini seluruh bangsa gitu loh. Bahwa dengan kekuasaan, dengan perilaku yang bisa dengan semua mena-mena, Gibran jadi cawapres. Lalu gimana kita menjadikan ini sebuah bahan ketika kita mendidik anak-anak kita, mendidik adik-adik kita, mendidik di sekolah, di mana gitu. Apalagi saya mengelola sekolah. Yang mereka lihat, apa perlu kok. Cukup dengan kekuasaan. Dan ini akan menjalar ke seluruh daerah. Kalau di pusat boleh, kenapa kita tidak?
Guys, bukan gua, ini jadi contoh terbaik untuk melihat keburukan yang amat dahsyat sedang disebar dan ditebar tanpa henti dan tak bertepi. Kalau contoh keburukan udah berlangsung cukup lama ya. Cuma ini puncaknya. Iya. Jadi kalau contoh keburukannya kan begini, misalkan gini ya, berawal tuh di 2020 apa 2015 kali ya, setelah Pak Jokowi terpilih. Di pertama dia pemilihan Pertama ya, lalu ada permasalahan dengan KPK. Jokowi tidak menyelesaikan persoalan KPK itu, dia malah berangkat ke luar negeri. Dibiarkanlah KPK berjalan sendiri, lalu dengan menggunakan perangkat yang kita istilahkan buzzer itu menyerang kredibilitas KPK. Runtuhlah KPK pada saat itu. Di 2015 apa? 2015 ya, dimulai 2015. Lalu semakin kemari saya banyak hal tapi yang rekam di kepala saya itu masuk di Pilpres 2019. Anak muda terbunuh namanya Harun Ar-Rasyid, Raihan Fajri, ada 9 orang lainnya. Tidak ada proses pengadilan, yang ada adalah serangan dari kalangan influencer, buzzer-buzzer yang mereka bayar itu untuk meruntuhkan bahwa terjadi ketidakadilan gitu. Jadi mereka itu diberikan stigma negatif. Itu berjalan, sukses. Lalu masuk dalam undang-undang Omnibus Law, begitu juga. Lalu masuk undang-undang KPK, begitu juga. Dan kita seperti melihat sebuah ketidakbenaran tetapi menjadi kebenaran. Maksudnya gini, kan kita bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta dan data. Nah, kaum buzzer itu bicara kebenaran berdasarkan framing. Nah, kebenaran kita, fakta kita, data kita ditutup oleh framing mereka. Jadilah Taliban di KPK, jadilah intoleran gitu. Kan macam-macam tuh isu yang mereka gaungkan. Yang ujungnya sebagian dari mereka sendiri mendapatkan hal yang mereka selama ini lakukan. Maksudnya berbalik kepada mereka sendiri. Ketika Jokowi meloloskan Gibran di saat mereka sedang mendukung Ganjar. Nah, pisau itu menghunus juga ke mereka. Gitu. Tetapi pelajaran-pelajaran ketidakbenaran itu mencapai puncaknya ketika MK meloloskan Gibran. Inilah yang menjadi persoalan besar untuk kita menatap masa depan. Bagaimana kalau kita belum tahu ya, apakah ini akan sah atau tidak disahkan, kita nggak tahu. Yang jelas perhitungan masih berlangsung. Tapi selama 5 tahun ke depan kita akan melihat kepemimpinan yang tidak legitimate. Dan itu kan berat secara demokrasi. Kita melihat sebuah kepemimpinan yang tidak legitimate. Tidak legitimatenya begini. Bukan hanya soal menang Pilpres atau tidak. Tapi prosesnya. Prosesnya kan itu mengangkangi etika. Dan itu tidak akan terkubur dengan segala macam iklan yang mereka bikin. Segala apa, nggak akan. Kalau dibilang ada begitu banyak peristiwa yang kemudian dikualifikasi sebagai kebrengsekan, kezaliman, kebodohan, itu kita udah bisa potret dan banyak contoh. Banyak sekali. Sekarang kan posisinya kita harus balik nih, Bos. Apa yang mesti kita lakukan menghadapi itu semua? Karena perubahan tuh keniscayaan, dan perubahan itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi kita harus mulai menata kan nih. Satu pasti menata diri, menata jaringan, menata kelompok. Ada nggak yang mesti dilakukan? Apalagi sekarang ini kan rekapitulasi baru dimulai nih di kecamatan nih. Ya, apa yang mesti dilakukan untuk memperkuat asa kita? Ya, kalau soal harapan kita tetap tidak boleh berputus asa. Itu kita harus tetap melihat ke depan itu dengan
optimis. Tetapi tidak serta-merta dengan semangat optimisme itu, plus tidak serta-merta juga meminta jangan gaduh, meminta jangan rame, tetapi mendiamkan segala kecurangan. Kan nggak bisa kayak gitu. Menjaga ketentraman, menjaga ketenangan, kenyamanan segala macam. Jangan gaduh, biarlah negara ini tentram segala macam. Bagaimana bisa tentram kalau di situ terjadi ketidakadilan? Bagaimana tidak gaduh kalau di situ ada kecurangan jelas-jelas di depan mata? Harus diselesaikan dulu agar ini menjadi tentram gitu. Kalau tidak dia menjadi bara api. Nah, saya itu nggak terlalu pusing ya dengan kecurangan di TPS. Kita itu sudah melihatnya dan ini udah berulang ya. Kita melihatnya dari mulai proses awal kampanye Anies itu dengan optimis. Karena periode Jokowi kan berakhir. Maka semua orang punya peluang. Semua punya peluang, maka tidak akan ada terjadi mobilisasi. Tapi begitu Gibran lolos, saya pribadi udah wah ini berat. Karena ini anak presiden, tentu saja presiden akan berpihak. Pada saat presiden berpihak, maka instrumen negara akan digunakan. Dan kalau sudah bertarungnya kita dengan instrumen negara, itu berat sekali. Berat sekali. Bayangkan, kita punya jaringan relawan. Sampai mana sih? Paling sampai 1-2 desa, kalaupun sampai ke pedesaan. Kalau instrumen negara kan sampai ke tingkat RT. Dia bisa menggunakan otoritasnya untuk menggerakkan sampai untuk menggerakkan itu semua gitu. Plus lagi bansos yang secara terang benderang digunakan untuk mengarahkan kepada pemilih 02. Itu tanpa malu-malu loh. Seperti Zulkifli Hasan, bansos dari mana? Dari Jokowi. Itu nggak malu-malu itu. Padahal bansos itu kan dari pajak kita ya. Pajak jutaan rakyat yang tidak semua pembayar pajak itu memilih 02. Terus pajak itu jadi bansos dipakai buat kampanye milih anaknya. Gila banget. Jadi dari case sudah mengajukan gagasan lawan seluruh framing yang meminta supaya rakyat tidak berteriak, bersikap kritis terhadap berbagai kecurangan. Betul. Jangan kendalikan akibatnya, tapi kemudian kendalikan penyebabnya. Betul. Kalau tidak ada kecurangan, tidak akan mungkin ada keberisikan. Sah. Ya. Jadi dengan begitu kita harus ngelawan tuh ya. Ngelawan segala bentuk framing yang menyatakan bahwa jangan ciptakan kegaduhan, tapi letakkan keadilan, tegakkan keadilan, baru kecurangan itu bisa dikendalikan dan tidak ada. Kan kita udah mengalami berapa kali pilpres. Yang langsung ya. 2004. PSBY menang gak gaduh. Biasa aja. 2009 juga gak gaduh biasanya. 2014 agak gaduh karena hanya 2 calon. Tetapi setelah itu ya nyaman aja. 2019 itu sepanjangnya gaduh. Sampai hari ini. Karena kecurangannya terlihat. Karena kecurangannya itu 2019 itu gaduh. Oke. Jadi keterbelahan itu walaupun Pak Prabowo sudah masuk di langgaran Pak Jokowi, tetapi orang-orang yang merasa terluka atas proses Pilpres di 2019 tetap tidak bisa menerima. Yes. Kecurangan itu masih melekat. Plus sekarang 2024 berlaku lagi. Yes. Kualitas kecurangannya malah meningkat. Malah meningkat. Yang curang dan yang dicurangi jadi satu. Oke. Opsi pertama lawan. Bukan opsi pertama. Usulan pertama. Ada lagi nggak apa yang mesti masyarakat lakukan? Ya selain kita masyarakat ya. Ini kan ada hal yang menarik nih. Yang diinisiasikan oleh Ganjar. Oh. Tentang hak angket. Angket. Ya. Dan itu setelah Ganjar bicara itu lalu disambut oleh Anies dan Caimin. Oke. Diamplifikasi ya. Diamplifikasi. Lalu kemudian hari ini Pak Surya Paloh bertemu dengan para pemimpin partai. Kemarin dulu sekjen-sekjen ketemu. Sekjen-sekjen ketemu. Lalu hari ini Pak Surya Paloh, terus Salim Segaf Jufri,
sama Koalisi pendukung ya, Iya. partai sama pendukung. Caimin, anak Pak Anies juga, ada siapa lagi itu? Penuh lah pokoknya dari ketiga partai itu, dan pernyataan Pak Surya Paloh itu konstitusional. Sayang kalau tidak dilakukan. Saya kira itu hal yang bagus untuk digulirkan Hak angket itu ya. hak angket itu agar kita semua masyarakat bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Kan kalau di DPR nanti kan mereka bicara berdasarkan fakta-fakta. KPU-nya dipanggil, Bawaslu-nya dipanggil, penyelenggara negara yang terlibat semua dipanggil. Nah, semua di situ akan mengeluarkan fakta-fakta dan Bawaslu maupun KPU akan memberikan pembelaan-pembelaan. Ya. Nah, kita bisa menilai mana yang memiliki bukti akurat, bukti otentik terhadap itu semua. Saya kira itu bagus sekali. Ya. Itu salah satu harapan ya. Tidak dalam artian hasilnya harus negatif dulu terhadap Pilpres ini, tidak. Kita ingin ini dibentangkan semua. Ya. Bahwa hasilnya seperti apa bergantung kepada bukti-bukti yang akan mereka bentangkan. Saya mau memberikan dasar legalitas dari pendapat Ges soal hak angket ini. Dan setuju dengan pendapatnya Pak Surya Paloh, itu konstitusional. Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat selain mengawasi itu adalah mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Iya. Dan itu diturunkan di dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang MD3 tahun nomor 17 tahun 2004, dia mengatakan gini. Hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, nah ini, strategis dan berdampak luas Iya. pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangan. Jadi dari sisi itu sebenarnya konstitusional dan punya dasar legalitas Yang sangat kuat. untuk menggunakan hak angket. Iya, kan Pilpres itu berdampak luas. Dan itu artinya nanti akan bertemu ya kekuatan politik itu dengan kekuatan civil society, Civil yang society. sekarang mempersoalkan begitu banyak kecurangan itu ya. Ya. Oke. Itu yang kedua tadi usulan guys. Ada lagi nggak usulan lainnya? Ya, saya berharap di semua lini itu bukti-bukti yang mereka kirim itu, terutama di media sosial ya. Setiap kiriman itu ada captionnya kejadiannya di mana, tanggal berapa, hari apa gitu. Oke. Jadi itu kalau diinvestigasi mudah. Jadi jangan hanya menyebar tanpa kita mendapatkan paling tidak tempat kejadian. TPS berapa atau di daerah mana gitu. Agar teman-teman itu bisa melakukan investigasi dengan mudah. Jadi teman-teman harus melakukan mengcapture, merekam semua peristiwa yang mencerminkan atau yang bisa menjelaskan terjadinya kecurangan, Kecurangan itu. pelanggaran itu melalui media sosial, tapi dengan knowledge, dengan pengetahuan ya, di mana terjadi, kapan terjadinya, terus bagaimana kejadiannya supaya kemudian itu Investigasinya. bisa dipakai sebagai alat bukti yang bisa digunakan ya di persidangan. Iya. Nah, ada sekarang orang mulai bicara mengenai people tribunal. Saya jelasin dulu people tribunal. Iya. People tribunal ini adalah satu gerakan civil society yang karena dia tidak percaya dengan sistem yang ada dalam struktur kekuasaan mampu menegakkan independensi dan akuntabilitas, maka kemudian masyarakat berinisiatif tuh membangun namanya tribunal. Maka kemudian dia akan meminta orang-orang yang public informal leaders gitu ya, orang-orang citizens yang wise itu untuk terlibat dan mulai masuk. Karena sekarang udah mulai muncul tuh guys, ada 100 tokoh bicara tuh kan. Ada kelompok tertentu tidak setuju dengan kecurangan. Ya, jadi itu mulai muncul. Nah, Ada para jenderal. Nah, ya ini mau dikonsolidasi dalam yang namanya people tribunal tuh. Apa pendapat guys mengenai people tribunal itu? Ini sebuah arah baru ketika kita kan gini,
selama ini yang kita kenal budaya politik kita adalah budaya politik parokial. Yang ini yang berlangsung. Kemarin juga masih sama. Gitu. Saya nggak perlu jelaskan lah karena itu jadi akademis. Ini untuk lebih mudahnya aja. Nah kalau ada semacam ini maka sekaligus ada kekuatan selain jurnalis yang mengawasi demokrasi kita dengan kekuatan civil society itu. Yang selama 10 tahun menurut saya 10 tahun ya absen terhadap berbagai kebijakan Jokowi. Kan selama ini sepertinya seolah-olah ada sebuah pembenaran karena terkait dengan ideologisasi mungkin ya kepada Pak Jokowi. Lalu mereka itu mendiamkan segala sesuatu. Contoh, orang sekelas Gunawan Muhammad. Kan seperti mati rasa kritismenya dia melihat perilaku Jokowi selama ini. Tapi begitu sekarang ini baru dia tersadarkan. Mendadak sadar. Sadar. Belum lagi para guru. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Lalu kan ada hal yang ketidakadilan juga yang kita melihatnya ya. Saya melihatnya ketidakadilan. Misalkan gini, dalam konteks masyarakat nih. Ketika Joshua terbunuh. Joshua. Jelasin dulu tuh Joshua tuh. Joshua itu seorang aparat militer yang dibunuh oleh pimpinannya. Kasus Sambo. Oke. Itu ramai luar biasa protesnya dan semua orang teriak. Tetapi ketika Harun Al-Rasyid, Raihan Fajri termasuk AM50 diredam. Civil society tidak bergerak sama sekali, bahkan cenderung memberikan pembenaran. Jadi ada ketidakadilan juga. Karena itulah makanya ini puncaknya. Jadi Presiden Jokowi itu menggampangkan segalanya karena meyakin akan mendapat pembenaran terus. Dan ketika sekarang akhirnya begini, baru sebagian, saya juga nggak mengatakan sebagian besar ya, sebagian orang tersadarkan, bahkan termasuk Pak Panda kemarin di satu wawancara, saya nggak tahu di TV apa menyatakan, saya juga kaget kayaknya. Saya biasa nipu, kali ini saya tertipu. Panda bilang begitu? Iya. Jujur banget Panda bilang bahwa dia biasa nipu. Iya ada saya posting juga di Instagram saya. Itu guys, kalau ada penipu tertipu, tapi yang nipu penipu itu pasti penipu besar tuh guys. Iya luar biasa. Luar biasa. Artinya gini. Selama ini kan memang kita sulit menyadarkan banyak orang betapa perilaku rejim ini tidak baik-baik saja. Sulit itulah. Karena rejim ini kalau buat saya melihatnya bahwa instrumen media sosial itu digunakan habis-habisan untuk menutup semua suara kritis. Oke. Yang akhirnya nggak berdampak gitu terhadap perbaikan karena ditutup selalu kan oleh mereka juga nih yang sekarang teriak-teriak terhadap perilaku Jokowi ya. Ya mereka yang selama ini ada lah. Saya agak jijik kalau nyebut namanya ya. Ntar lu tinggalin lagi ruangan podcast nih gara-gara lu pernah sebut jijik. Jadi ketika sekarang ada kesamaan perasaan di kangkangi demokrasi, ya saya pikir lupakan aja yang kemarin. Ya harus gerak bareng. Ada sebagian orang mengatakan mesti terima kasih loh sama Jokowi. Lo ini nggak setuju nggak? Apa yang harus terima kasih? Karena Jokowi mengumpulkan begitu banyak orang dan mengatakan bahwa musuh bersama kami sudah ditemukan. Ya enggak lah ya. Jokowi adalah musuh bersamanya. Iya kan kita bernegara bukan mencari musuh. Kita bernegara itu untuk menjadikan orang lain lebih baik dari kehidupan semula. Kan gitu. Kita bekerja sama. Kalau bahasanya Bung Karno gotong royong segala macam. Oleh karena gotong royong lah saya tidak punya kewajiban konstitusional untuk membangun sekolah. Mas Bewi tidak punya kewajiban untuk menerangkan membela orang terkait masyarakat biasa yang bukan klien. Tapi kan kita lakukan. Kita bangun sekolah, Mas Bewi mendidik orang secara agar melek hukum segala macam, memberikan pembelaan-pembelaan kepada masyarakat yang tidak berdaya. Kan kita
kewajiban konstitusional kita nggak punya. Tapi kita punya kewajiban sebagai warga negara. Kan itu yang kita hendak bangun kan. Nah oleh Jokowi ini semua dirusak. Saya Terus ingat, kita harus berterima kasih atas kerusakan yang dia lakukan. maksudnya kita dikumpulkan untuk bersatu padu melawan kerusakan yang sudah diciptakan itu. Ya nggak perlu berterima kasih. Ada hal yang juga menarik guys. Dulu di ujung 2019 itu ada tagline campaign, kampanye yang tagline-nya kita adalah Jokowi. 2014. 2014 atau 2019? 2014 Jokowi adalah kita. Kalau sekarang cocoknya apa ya tagline-nya ya? Yang sekarang ini. Iya. Bersama kami curang. Bersama kami curang. Oke. Terus tapi kan bersama kita curang, bersama kita curang, itu kan untuk ininya, nah, untuk menyemangati masyarakatnya apa? Oh yang Ya itu kan bersama kami curang itu kan mereka. untuk keburukannya gitu kan, untuk yang dilakukan oleh kekuasaan atau bagian dari kekuasaan yang kemudian bersekutu dengan orang-orang yang sekarang sedang mencoba mau menikmati kemenangan ya. Cuman untuk masyarakat ini apa tagline yang harus diinikan? Ini berarti kan bukan ngomong 01 lagi, bukan ngomong 03 lagi nih kan? ya harus dihadapkan dengan kepemilikan pada negeri. Indonesia tetap milik kita. Oleh karena itu kita harus sama-sama menjaganya. Jadi rasa kebersamaan itu untuk menjaga republik ini maka harus tetap dibangun dan tetap mengkritisi perilaku yang terjadi sekarang. Jadi mungkin judul besarnya Indonesia tetap milik kita bersama. Tetapi orang-orang yang memperlakukan Indonesia untuk kepentingan pribadinya ya harus dilawan. Indonesia milik kita. Mari selamatkan bangsa. Mari selamatkan demokrasi untuk kita. Untuk kita semua. Karena kalau tidak ada gerakan semacam itu, kita melihat bangsa ini ke depan semakin berat. Tapi Tribunal People tadi, guys setuju? Kalau itu kan sebenarnya sudah lama terjadi ya. Oh gitu. Kan begini, 98 itu kan menyatunya mereka semua melawan rejim. Jadi memang pada momen-momen tertentu itu akhirnya. Jadi moment of the truth-nya itu melalui street justice. Iya. Yang berkoalisi, bersekutu, berkolaborasi. Kolaborasi. Kan 98 itu kita hampir tidak lagi memperhatikan SKAD. Antara saya yang HMI dengan teman-teman di luar HMI. Karena musuh bersamanya jelas gitu kan. Bersamanya jelas, kan jadi begitu. Kita tidak lagi melihat latar belakangnya, tapi yang kita lihat ini nggak benar. Iya. Kita udah cukup sampai situ dan harus dilawan, kira-kira gitulah. Belum lagi pemerintahan baru hasil pemilu selesai diumumkan, tapi masalah sudah mulai datang mengintai bahkan menikam. Orang untuk mencari beras harus mulai antri. Padahal sebelum pemilu kemarin ada pembagian beras, ada imbalan beras yang di sebagian besarnya itu untuk mempengaruhi pilihan. Ya. Tapi sekarang belum lagi pemerintahan baru. Kita udah kesulitan beras, bisa dibayangin nggak kira-kira apa lagi kesulitan yang akan muncul? Ya, itulah efek dari sebuah keinginan yang tidak memperhatikan efek baliknya. Kan selalu kayak gitu, apabila kita mengambil tindakan yang tidak kita perhitungkan secara cermat, maka ada resiko-resikonya. Dan kembali lagi resikonya itu yang diterima bukan oleh mereka, tapi oleh rakyat kebanyakan. Dan ini kaitannya dengan pemilu ya, dengan bansos dan sebagainya ya. Saya cukup kaget ketika mendengar sebuah wawancara di TV, namanya Hasan Nasbi diwawancara. Oke. Lalu Ini surveyor dia ya? Dia saat ini mengatakan sebagai pendukung Prabowo. Oke. Dulu latar belakangnya surveyor. Lalu dia katakan di wawancara itu, kan ada yang bertanya apakah Pak Jokowi panik? Karena surveinya tidak naik-naik, kira-kira gitulah dalam diskusinya. Lalu dia katakan begini, siapa bilang Pak Jokowi panik? Saya habis ketemu kok. Santai-santai aja tuh. Ingat ya kalimat pertamanya,
Saya habis ketemu. Oke. Jadi apakah dia manggilnya Pak Hasan atau Bang Hasan, saya nggak tahu. Hasan yakin menang. Kita yakin. Angkanya di antara umurnya Ganjar dan atau di umurnya Anies. Dua hal ya. Umurnya Ganjar atau umurnya Anies? Pertama saya habis ketemu Jokowi. Yang kedua dia katakan angkanya di umurnya Ganjar atau di umurnya Anies. Artinya sudah dipotret, sudah dipaku angka itu. Itu diprediksi atau memang kecurangan memang udah diset? Dia bicaranya saya habis ketemu Jokowi. Terus dia keluarkan angka. Jadi tafsirnya apa? Ya di set lah. Diset. Iya lah. Gimana? Dia bicara habis ketemu seorang presiden yang anaknya menjadi cawapres. Lalu dia bicara angka. Dia surveyor, jadi diprediksi. Ya dia kan nggak mensurvei. Dan kalaupun dia surveyor, apakah dengan dia berkatakan semacam itu nggak membuat kita Mulai bertanya-tanya. bertanya-tanya? Karena pernyataannya dia menyatakan saya habis bertemu Jokowi. Kalimat kemudian dia katakan bahwa dia mengatakan angka. Menang berapa? Nah, kaitan dengan bansos tadi rakyat akhirnya ya karena memaksakan angka untuk semacam itu, untuk sebesar itu. Karena memaksakan untuk mendapatkan angka sebesar itu agar satu putaran, maka bansos itu dirapel kan. Hingga akhirnya stok beras yang ada tuh terambil alih sebagiannya ke sana. Nah sekarang masyarakat sulit membeli beras. Itu kan hanya efeknya aja. Nah, apakah ini akan bergulir kemana kita juga nggak tahu. Tetapi walhasil apapun segala sesuatu yang dilakukan dengan tidak benar, efeknya pasti juga tidak benar. Problem awal yang biasanya muncul setelah kecurangan bersih maharajalela dan dia mengambil tampuk kekuasaan itu adalah faksionalisasi di dalam kekuasaan itu sendiri karena pembagian dianggap tak merata dan tak adil menurut versi para pembuat kecurangan itu. Ya. Dan ini sudah ada desas-desus yang perlu dikonfirmasi. Sekarang faksionalisasi itu mulai menguat. Pertama, orang mulai mengenai gua yang paling berjasa nih. Jadi gua harusnya dapat bagian yang besar dong. Ya. Sudah itu pada pembagian porsi. Gua menguasai yang ini nih. Lo yang ini aja. Karena dia ingin memastikan dia bukan hanya mendapat keuntungan tapi memberikan jaminan atas keuntungan itu tidak diberikan ke yang lain. Pendapat guys? Walaupun itu benar, tapi kan itu kita berandai-andai. Secara faktual kita belum lihat. Indikasinya udah mulai. Indikasinya sudah mulai. Itu terjadi seperti biasa. Tetapi kita tuh jangan masuk ke arena yang kalau kita tidak menginginkan bicara, maksudnya gini. Kan ketika kita mengatakan kecurangan, mereka menanyakan bukti. Kita kasih buktinya. Ketika kita bicara ini, ditanyakan bukti, kita nggak punya bukti tuh. Jadi pada kita masuk ke area itu, lebih baik kita masuk ke arena bagaimana situasi DPR ke depan. Bagaimana kita menguatkan para teman-teman dari koalisi perubahan maupun PDIP agar hak angket ini bergulir. Karena itu lebih faktual, lebih valid dan lebih memiliki harapan yang kedepannya itu akan memberikan negara ini lebih baik karena hak konstitusionalnya dilaksanakan itu. Ya. Apa yang dikemukakan guys sebenarnya ingin mengatakan konfigurasi kekuasaan yang dimana ada penguasa dan ada oposisi itu harus mulai didorong dan didukung. Dan oposisi harus ingat ya. Beda sekali antara oposisi dengan tak dapat posisi. Itu Jangan berbeda. karena tak dapat posisi kau menjadi oposisi. Nah, itu lain gitu. Iya. Nanti beroposisi untuk dapat posisi. Itu kan beda sekali. Iya. Gitu kan. Walaupun sudah menulis buku cawe-cawe Jokowi macam-macam gitu. Maksudnya apa? Bukunya mantan presiden. Bukunya mantan presiden. Udah nggak bisa dibaca. Udah nggak bisa dibaca. Udah nggak bisa dibaca.
udah nggak ada di pasaran. Ya terus ya nanti kan ada yang bikin itunya, apanya e-booknya. Terus 9 tahun penuh gaya, tapi akhirnya terjerembab dalam hal yang siklus yang sama. Jadi oposisi itu butuh mental, bos. Oposisi itu butuh mental, butuh integritas, butuh kesiapan untuk berada dalam posisi yang sulit. Dan tidak hanya kepada partai, termasuk juga kepada kalangan ustadz. Jadi Dan kita semua juga. kita semua. Jadi begini, untuk orang seperti saya kan nggak dalam amat soal agama. Nggak pernah lah saya bicara mengeluarkan ayat Quran, nggak pernah. Nggak pernah lah saya memotivasi orang itu dengan ayat, nggak pernah. Saya hanya mengatakan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Saya lahir di Poncol Senen, dibesarkan di situ. Di Poncol Senen itu kita boleh berbeda pendapat dengan teman, boleh bertengkar dengan teman, kadang boleh berkelahi fisik. Yang haram di Poncol Senen itu mengkhianati teman. Dan itu nggak perlu menjadi seorang ustadz untuk ngerti yang kayak gitu. Tetapi ketika orang yang selalu bicara tentang agama, bicara macam-macam hal, menasehati, lalu bicara 2019 ada kecurangan, sekarang bicara jangan menggaung-gaungkan kata curang, lalu berusaha memutar balik situasi keadaan yang semacam itu, maka orang-orang seperti itu sesungguhnya di masa lalu dia bukan oposisi, tapi karena tidak dapat posisi. Orang-orang seperti itu sebenarnya cuma sedang lagi ngomongin Babeha. Ya siapa aja, ini konteksnya siapa aja, orang-orang yang menggadaikan harga diri. Jadi saya nggak memerlukan lagi untuk yang semacam itu. Kan gini, ada di banyak grup, udahlah jaga pertemanan, jaga kondusivitas gitu kan. Apa yang perlu kita jaga kalau kebenaran kita kangkangi. Buat saya pertemanan ya pertemanan, tapi kalau pertemanan itu mengorbankan kebenaran, itu nggak berteman secara benar, itu namanya bersahabat dengan iblis. Jadi kebenaran itu tolak ukurnya, baru pertemanan selanjutnya, bukan pertemanan dulu, baru benar, nggak gitu. Tak ada kebenaran dan persahabatan kalau tidak didasari oleh kebenaran. Ada kebenaran. Teman-teman, inilah cara gays menjaga kewarasan. Saya setuju dengan gays. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.